Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Handayani dari kelas 23 Teknik Informatika E Politeknikal Teks Riau. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai toolbar, share preference, splash screen, dan juga fragment pada pemrograman Kotlin. Nah, tujuan dari praktikum ini sendiri itu untuk mengetahui dan juga melakukan bagaimana pembuatan toolbar dan penambahan option menu. Lalu bagaimana memanfaatkan fungsi share preference untuk menyimpan data dan juga menggunakan data yang telah disimpan dalam bentuk key value. Lalu bagaimana kita memahami cara untuk menerapkan splash screen sebagai tampilan layar terbuka, dan bagaimana memahami cara untuk menerapkan fragmen dalam mendukung efisiensi dari aplikasi. Nah, permasalahan pertama adalah pemahaman masalah, di mana pada praktikum kali ini permasalahan utama yang harus diselesaikan itu adalah bagaimana caranya untuk menerapkan toolbar sesuai dengan tema project yang saya miliki, yaitu adalah tiket bioskop. Lalu bagaimana cara untuk menambahkan button untuk menampilkan halaman website dengan menggunakan koordinat layout dan juga up bar layout. Nah, selain hal ini, praktikum kali ini itu juga harus menerapkan splash screen yang terhubung dengan halaman login, serta menerapkan share preference nantinya untuk melakukan pengecekan login apakah autentikasinya berhasil dilakukan saat login. Nah, di sini nantinya pengecekan login itu jika memenuhi syarat, maka setelah splash screen nanti akan muncul layar awal, bukan layar sign in lagi. Nah, dalam praktikum kali ini sendiri, tantangan utama yang saya temukan itu adalah bagaimana caranya untuk memastikan bahwa data yang telah diberikan ke share preference itu sudah tersimpan dengan benar. Lalu bagaimana juga untuk menggunakan key yang ada sebagai penanda data pada share preference. Nah, selain itu, tantangan yang lumayan terasa adalah cara mengatur tata letak dari komponen toolbar dan juga tombol lainnya dengan rapi pada layout. Nah, langkah kunci atau keputusan desain dari praktikum kali ini, yang pertama ada toolbar, di mana ini ditambahkan menggunakan upbar dan juga koordinat layout untuk mendukung desain material. Nah, di toolbar ini nantinya bakal ditambahin option menu yang bakal dihandle pada fungsi on create option menu dan juga on option item selected. Nah, nantinya ini bakal ditambahin di bagian folder rest nantinya. Nah, toolbar ini sendiri itu akan dijadiin navigasi utama untuk membuat judul dari aplikasi atau activity-nya dan juga option menu tambahan dan button back. Nah, selanjutnya di sini ada web view, di mana web view ini ditambahkan melalui tombol nantinya yang terpisah dari toolbar. Jadinya ketika ditekan nanti tombolnya akan membuka sebuah halaman website. Lalu di sini ada splash screen, di mana splash screen sendiri itu digunakan untuk menampilkan halaman pembuka agar aplikasi itu nantinya bakal terlihat lebih profesional dan juga menarik gitu. Nah, selanjutnya ada share preference yang digunakan untuk menyimpan data sederhana seperti username dan juga status login yang nantinya bakal dilakukan pengecekan dan juga menampilkan data. Lalu yang terakhir ada juga menggunakan fragment di sini, di mana ini digunakan untuk membagi beberapa tampilan halaman pada bagian UI, sehingga nantinya tidak perlu untuk membuat activity baru. Selanjutnya adalah error yang saya temukan. Di sini saya menemukan satu error, yaitu error no value pass for parameter P1 saat saya mencoba untuk mengambil data dari share preference, seperti dapat dilihat di video di sini. Nah, penyebab dari masalah ini, dari error ini, itu terjadi karena fungsi getString sendiri itu harus digunakan menggunakan dua parameter gitu, dimana parameter pertama itu sebagai key-nya dan parameter keduanya itu default value-nya. Jadi dia harus ditulis secara lengkap, makanya errornya terjadi. Nah, pada praktikum kali ini sendiri itu sebenarnya saya tidak terlalu banyak mendapatkan error karena saya meniru praktikum saat di laboratorium. Jadi tidak begitu banyak hal yang saya ubah atau saya tambahkan secara mandiri. Nah, tapi di sini ada juga saya menemukan human error, di mana data yang ingin saya tampilkan berupa username itu tidak tampil saat saya jalankan, dan ini terjadi karena key yang saya panggil itu tidak sesuai dengan key yang telah saya definisikan di awal saat melakukan login. Dimana di sini seperti yang dapat dilihat itu key-nya bernama username, sedangkan saat saya panggil itu saya tulis sebagai user, sehingga dia tidak bisa
terdeteksi karena perbedaan nama key-nya. Oke. Nah, selanjutnya pemahaman dari konsep inti dari praktikum kali ini sendiri, yaitu konsep utama dalam pembelajaran praktikum kali ini itu adalah bagaimana sih kita memahami penggunaan toolbar, splash screen dan juga share preference dan juga fragment. Nah, dimana di sini toolbar sendiri itu digunakan sebagai navigasi utama. Lalu ada splash screen yang ditampilkan sebagai pembuka. Lalu ada share preference yang digunakan sebagai media penyimpanan. Lalu ada fragment yang memungkinkan aplikasinya itu untuk menampilkan secara beberapa bagian tanpa harus membuat beberapa activity baru gitu. Lalu ada web view juga, dimana itu menjadi pelengkap nantinya. Nah, berdasarkan praktikum kali ini itu kita jadi tahu nih bahwa toolbar sendiri itu adalah komponen tampilan yang biasanya itu diletakkan di bagian paling atas halaman atau di top bar. Fungsinya sendiri itu untuk navigasi utama di aplikasi Android. Nah, toolbar ini bisa menampilkan judul halaman, ikon navigasi kayak panah, terus juga bisa menampilkan menu-menu tambahan. Nah, penggunaan toolbar sendiri itu bisa memberikan tampilan aplikasinya itu jadi lebih rapi dan juga konsisten nantinya. Nah, selanjutnya ada option menu, di mana option menu itu adalah menu tambahan yang muncul pada toolbar dalam bentuk 3 titik vertikal atau overflow menu atau icon tertentu. Menu ini itu biasanya digunakan untuk nampung beberapa aksi lagi, seperti logout, setting, atau halaman informasi lainnya. Nah, selanjutnya ada splash screen, di mana splash screen sendiri ini seperti yang sudah saya bilang dari awal, itu adalah tampilan awal yang muncul sesaat ketika aplikasinya pertama kali dijalankan. Jadi dia nanti cuma muncul, terus beberapa saat nanti dia hilang sendiri, langsung pindah ke halaman berikutnya. Nah, tampilan ini tuh biasanya berisinya logo, nama aplikasi, atau animasi-animasi singkat seperti itu, yang untuk memberikan kesan lebih menarik itu kepada pengguna nantinya. Selanjutnya ada share preference, di mana share preference sendiri itu berupa mekanisme penyimpanan data lokal dalam bentuk pasangan key value atau kuncinya dan juga nilainya, di mana ini sangat ringan dan juga sederhana. Nah, komponen itu akan cocok untuk menyimpan data-data kecil seperti login, username, nama, atau nilai ingin saat perpindahan dan lain-lainnya. Nah, setelahnya ada fragments, di mana fragments itu merupakan bagian termuka atau UI dalam sebuah activity. Nah, dengan menggunakan fragment, tampilan aplikasi nantinya itu bisa dibagi menjadi beberapa bagian kecil tanpa harus mengganti atau berpindah activity. Penggunaan fragment sendiri itu membuat navigasinya itu nantinya menjadi lebih efisien dan juga menjaga performa aplikasi karena tidak perlu membuat banyak activity. Jadi nggak perlu nge-load ulang seluruh activity gitu. Nah, selanjutnya ada web view, di mana di sini menggunakan web view untuk di mana hal ini bisa memungkinkan aplikasi untuk menampilkan halaman website secara langsung di dalam aplikasi seperti itu. Jadi dengan web view nantinya kita nggak perlu keluar dari aplikasi untuk mengakses situs lainnya, tapi bisa dari situ aja kita langsung mengakses situs tersebut seperti itu. Nah, pada praktikum sebelumnya kan kita udah belajar nih bagaimana sih menerapin intent, terus pop-up komponen dan juga card view. Nah, pada pembelajaran tersebut kita tuh udah paham nih bagaimana caranya sih ngehubungin antar activity, ngirim pesan antar activity seperti itu kan. Serta gimana sih kita untuk memberikan umpan baliknya kepada penggunanya menggunakan toast, snackbar, dan juga alert box, alert dialog. Nah, dari hal ini penggunaan tersebut itu sangat penting kan untuk penataan layout yang rapi dan juga konsisten. Sedangkan pada praktikum kali ini, konsep ini dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan komponen toolbar yang berada di paling atas sebagai elemen navigasi utamanya. Nah, dari toolbar ini kita juga nambahin option menu di dalamnya, sehingga tampilannya itu bisa lebih ringkas dan juga profesional. Tidak seperti kita pada awalnya yang mempunyai banyak button gitu, seperti itu. Lalu kita juga pakai splash screen pada kali ini untuk memperkenalkan tahapan awal atau tampilan awal aplikasi itu sebelum masuk ke aplikasi utamanya seperti itu.
Nah, lalu kita juga menggunakan share preference, dimana ini untuk menyimpan data-data ringan seperti login yang bisa dipanggil secara terus-menerus tanpa harus mengesetnya saat perpindahan data seperti sebelumnya kita saat menggunakan intent nih. Jadi ini lebih efektif juga dan lebih ringkas kan. Nah, di sini juga kita udah belajar bagaimana menggunakan fragment sehingga kita tuh bisa membuat beberapa UI di satu activity. Kalau sebelumnya kita pasti harus membuat activity baru terus-menerus, lalu kalau perpindah tuh emang beneran ngelot satu activity yang nantinya bakal nge-slide gitu. Kalau misalnya dengan fragment kan itu kayak kita pakai apa ya, YouTube ya. Nah, lalu kita juga ada nih manfaatin web view untuk ngakses halaman website langsung dari aplikasi kita sehingga kita nggak perlu keluar. Nah, jadi kita dengan gabungin beberapa konsep ini semuanya dari praktikum sebelumnya dan juga praktikum kali ini, pengembangan aplikasi ini bisa jadi lebih terstruktur, efisien, dan juga interaktif. Nah, jadi dari hal ini alurnya itu bisa dapat tercipta lebih baik gitu. Kalau sebelumnya kan kayak intent terlalu ribet ya untuk eh, meng untuk mengapakan datanya ke set-setnya itu, ke ekstra put-putnya itu dari intent. Nah, itu kan agak ribet. Sekarang menggunakan share preference itu lebih baik karena dia bisa dipanggil dari mana saja. Nah, nah logika program dan juga rancangan termuka pada praktikum kali ini itu kan udah berhasil nih saya lakukan dengan aplikasi dan tampilan splash screen di awal. Lalu sudah terdapat juga toolbar sebagai navigasi utama dan fragment sebagai beberapa UI pada satu activity-nya. Sudah menerapkan share preference juga untuk menyimpan data login. Nah, di sini juga setelah login akan langsung diarahkan ke halaman utama. Terus kalau misalnya masih login, nantinya pas kita apa juga bakal langsung masuk ke halaman utama. Dan dimana di sini tombol tambahan juga telah dibuat untuk membuat halaman web view untuk menampilkan sebuah website. Nah, semua komponen itu berhasil diintegrasikan dengan baik dan berjalan sesuai fungsi yang diharapkan. Di mana hasil akhir dari pengerjaan praktikum kali ini dapat dilihat juga pada video berikut berupa demonstrasi dari aplikasinya. Baik, demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.